semuanya yang Bapak panggil harap untuk mengangkat tangannya dan menghilangkannya. Aditya, Aisyah, Anissa Putri, Atika Fitri, Bagas, Aditya Pratama, Bagas Irwansyah, Chelsea Naila, Delvino, Denis, Diana Kartika, Diva Kalista, Atik Maulana Nasution, Aika Rizky, apa? Senya, Ilham Dwi Arta, Indra, Ramayuda, Kanaya Salsabila, Radang Pratama, Ibya, Maibil Aprilio, Muhammad Ridwan, Muhammad Dewa, Muhammad Rio, Tiara Sari, Naswa Fadila, Putri Akbaini, Rizky Aditya, Rizky Aditya, Riki Rama Pratama, Sanjaya Saputra, Satria, Oke, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, Bapak ingin menanyakan pelajaran yang telah kita pelajari. Dalam hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 6 hak Muslim terhadap Muslim. Ada 6 hak Muslim terhadap Muslim. Siapa yang bisa jawab? Apa yang pertama? Yang kedua siapa? Kamu. Yang ketiga? Kamu pegang? Yang keempat? Kamu? Yang kelima? Menjenguk saudaranya. Yang kelima? Mendoakan saudaranya yang bersih dan memuji Allah. Yang keenam? Mengikuti ke pemakaman saudaranya yang meninggal dunia. Oke, keenam tersebut diambil dari hadis baginda Rasul yang mana semuanya wajib kita lakukan. Ketika mungkin teman kita sakit, kita wajib menjenguknya. Ketika teman kita mengundang, kita wajib datang terhadap undangannya. Ketika kawan kita mengucapkan salam, kita wajib mengucapkan salamnya, ya, karena merupakan etika dalam Islam. Selanjutnya, yang soal terakhir, ada beberapa jenis pergaulan dalam Islam. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama siapa bisa tahu? Apa Pak? Pergaulan dengan teman sebaya. Pergaulan dengan teman sebaya. Antara pergaulan dengan kita wajib juga memiliki etika terhadap sesama. Walaupun dia teman kita, walaupun dia sebangku kita, walaupun seumuran kita, kita harus memiliki etika terhadap teman kita. Yang kedua, apalagi pergaulan terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Ya, abangan kita, kakak kita, orang tua kita, guru kita harus memiliki adat dan akhlak. Yang terakhir, pergaulan dengan lawan jenis. Kita semua disekolahkan dengan baik, mempelajari agama. Kita harus menjaga jarak antar lelaki dan perempuan. Perempuan harus menjaga auratnya, laki-laki harus menjaga dirinya. Ya, itulah pergaulan. Di antaranya adalah pergaulan sesama. Yang kedua, pergaulan dengan orang yang lebih tua, termasuk hormat dengan guru kita, wajib patuh dengan orang tua kita, dan abang dan kakak kita. Yang terakhir adalah pergaulan antar lawan jenis. Harus memiliki batasan terhadap laki-laki dan perempuan. Baiklah anak-anak Bapak, semuanya buka bukunya di halaman 51, yaitu pengembangan Daulah Utsmani. Sudah semua dibuka bukunya? Di halaman 51 bab 5.
Oke, Daulah Utsmani merupakan daulah yang terakhir dalam Islam. Merupakan daulah yang terakhir dalam Islam. Daulah ini merupakan dinasti yang terbesar yang berdiri dari tahun 1500 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Kita akan membahas nanti kejayaannya, kemundurannya, kemajuan infrastrukturnya, kemajuan semua apa yang telah dibawa oleh kerajaan Utsmani. Siapa yang mendirikan dinasti Utsmani? Pendirinya adalah Utsman bin Ertogir. Siapa? Utsman bin Ertogir. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia di bagian kecil dan di daerah Thrace pada tahun 1354 Masehi. Ya, nanti kita akan membahas latar belakangnya. Kita akan membahas kemajuan Daulah Utsmani sampai keruntuhannya. Jadi di masa-masa keemasan dan juga ketika kemunduran Daulah Utsmani. Ya, Bapak akan menampilkan tayangan ini yang mana nanti kalian akan meringkasnya dan menyimpulkannya di kertas yang telah Bapak bagikan, yaitu Bapak akan membagikan 4 kelompok. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyerap dan mengamankan dalam buku kita apa yang ditayangkan dalam slide tersebut. Bisa semua anak Bapak? Oke, semuanya perhatikan apa yang akan Bapak tayangkan. Sejarah Turki Utsmani berasal dari Osman Gazi, pemimpin dinasti Turki Utsmani pertama pada tahun 1299. Dia adalah pemimpin bangsa Turki di Anatolia yang kemudian mendirikan pemerintahan resmi dan memberikan identitas Turki Utsmani kepada bangsa Turki. Osman Gazi dan anaknya mulai menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya dan memperluas kekuasaan. 89, mereka berhasil menaklukkan Kosovo yang kemudian berefek menghentikan kekuasaan bangsa Siberia di wilayah tersebut. Hal itu membuat Turki Utsmani dapat masuk ke wilayah Eropa. Waktu itu dalam rangka menghentikan ekspansi bangsa. Peperangan itu dikenal sebagai perang salib terbesar dan terakhir di abad pertengahan. Hal itu terjadi karena jasa Sultan Bayazid yang berhasil membuat wilayah sebagai Jenderal Bayazid atau Sultan Bayazid Sang Ketiga. Sayang sekali, Sultan Bayazid belum bisa menyatukan wilayah dinasti Turki Utsmani secara keseluruhan karena belum menguasai. Kedua adalah orang yang berhasil merebut kembali wilayah Turki Utsmani yang hilang pada peperangan Ankara. Sultan Murad kedua berhasil mengalahkan tentara gabungan kerajaan. Itu kejayaan nanti kemunduran Daulah Utsmani. Ya, jadi tadi sampai ke masuk ke Konstantinopel, masuk ke Istanbul dan Ankara. Jadi kita cepatkan kemunduran Dan membuat banyak sekali pengaruh dalam seruan militer dari Austria dan juga Persia yang terus menghantui mereka. Konflik yang terjadi mempengaruhi 1912 dan 1913. Turki Utsmani hampir kehilangan semua wilayah kekuasaannya di Eropa pada Perang Balkan. Pada tahun 1914, dinasti Turki Utsmani masuk dalam Perang Dunia Pertama dan meledakan perang pada tahun 1818. Gelar Sultan dinasti Turki Utsmani waktu itu resmi dihapuskan pada tahun 1922, maka habislah semuanya, tidak ada lagi. Turki Utsmani maka habislah kedaulatan tersebut, maka diubah menjadi negara demokratis. Pada waktu itu pimpinan pertamanya yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk yang mana makamnya pada masih ada di Ankara. Ya, dialah yang mengharamkan bagi wanita-wanita untuk tidak boleh memakai jilbab. Bagi para masjid tidak boleh mengeluarkan suara
dia dibuat dan mengubah azan menjadi bahasa Turki. Sampai sekarang jasadnya tidak diterima Turki, bahkan ketika di daerah ada yang pemakaman tersebut itu sangat tol karena bukannya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ya, perempuan tidak boleh, pengajian tidak boleh. Ya, waktu itu ada satu anak kecil, seorang penghafal Al-Quran, yang mana dia belajar di bawah tanah, karena madrasah jadi pimpinan negara sekarang sudah menjabat 3 periode. Kita diberikan kelas yang layak, diberikan kelas nyaman, wajib lebih sukses, wajib lebih pandai. Beliau belajar Al-Quran di bawah tanah, di bawah dekat selokan. Karena kalau di atas dikurungi, perempuan masih jabat tak boleh. Makanya perempuan memanipulasi rambutnya pakai wig supaya tertutup aurat. Zaman siapa? Di zaman Mustafa Kemal Atatürk yang mengubah Turki menjadi negara demokratis. Oke, kita mempelajari tentang kemajuan dan kemundurannya. Tidak sampai dengan Istanbul, tidak sampai dengan Ankara, tidak sampai dengan Muhammad. Ya, jadi Bapak ingin membagikan 4 kelompok yang mana tugas kalian adalah meringkas apa yang telah Bapak jelaskan dan apa yang telah kalian amati di slide tersebut dengan bahasa kalian kalau lebih bagus. Nanti akan kalian presentasikan, akan kalian tampilkan dengan bahasa kalian. Ya, Bapak akan menilainya yang bagus. Ya, ayo kita bagi 4 kelompok. Udah. Baik, duduk kalian saja ya, dan nggak berubah-berubah. Oke, ini Bapak ada bagi kertas, yang mana kertasnya akan kalian isi dengan apa yang telah kalian dapatkan. Maka diskusikan dengan teman kelompok kalian. Waktunya hanya 5 menit. Buat namanya, di bawah nama anggota kelompok dan nama kawan-kawannya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan saling berhadapan agar bisa berdiskusi. Boleh dari buku bahasanya, boleh dari kalian, boleh. Yang penting berisi dengan pemahaman yang kalian punya. Jangan pada tahun berapa berdirinya? Apa kita soal yang penting dalam hidup gua? Ya. Dengarkan Bapak semua. Kertas yang kalian pegang itu kalian kumpulkan pertemuan yang akan datang, wajib penuh dan wajib hapus. Bapak akan menilai pertemuan yang akan datang. Pertemuan ini Bapak akan menilai yang mempresentasikan hasil yang telah kita pelajari tadi. Paham? Setiap kelompok wajib ada 1. Kita mulai dari kelompok 2, membahas tentang kemunduran peradaban Daulah Utsmani. Siapa? Dari siapa? Kelompok 2. Siapa yang membaca? Oke, silakan Bapak baca. Peradaban Daulah Utsmani, silakan. Dari kelompok 2. Wilayah kekuasaan yang sangat luas, juga menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan. Hal ini menyebabkan wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri. Heterogenitas penduduk sebagai hasil ekspansi dari berbagai kerajaan mencakupi Asia Kecil, Armenia, Islam, Indonesia, dan negara lain. Ini apa sudah? Pegang buku ini.
Utsmani berdiri pada tahun 1221 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Usman bin Utsman bin bin apa? bin Ertuğrul. Bin ya. Yang lain tidak? Wilayah kekuasaan meliputi Asia Kecil dan daerah Tracia. 1354 kemudian menguasai Selat Dardaneles 1361 dan Cabanca 1389 lalu kemudian menaklukkan kerajaan Romawi 1423. Dari kemajuan. Ya, apa kemajuannya? Kemajuan dinasti Mani di bidang Yang pertama di bidang, pemerintahan dan militer. yang kedua Yang kedua ialah bidang intelektual atau ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ialah bidang kebudayaan, dan yang keempat ialah bidang keagamaan. bagus. Itu kemajuan dari peradaban Daulah Terakhir. Sebutkan Muhammad atau Putra Bayazid 1 atau 1403 1421 dan itu Masehi. Masehi. Murad 2 atau Putra Muhammad 1 atau 1421 atau 1451 Masehi. Muhammad 2 Fatih atau Putra Murid 2 atau 1451 atau 1481 Masehi. Bayazid 2 atau Putra Muhammad 2 atau 1481 sampai 1512 Masehi. Salim 1 atau Putra Bayazid 2 atau 1512 sampai 1520 Masehi. Terus Sulaiman atau Kaulmuli atau Putra Salim 1 atau 1520 sampai 1506 Masehi. perhatikan ke bawah. Perhatikan semua. Udah kelompok 1, dengarkan Bapak. Perhatikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam mempelajari peradaban Daulah Utsmani, yang kita mengetahui zaman kejayaan, bahkan yang membuat kemajuan tadi yang pertama di bidang pemerintah dan militer, yang kedua di bidang di bidang ilmu pengetahuan, yang ketiga di bidang kebudayaan, yang terakhir di bidang keagamaan. Ya, tetapi itu tidak bertahan langsung 600 tahun lamanya. Berhenti pada tahun 1922 Masehi, diubahlah Daulah Turki menjadi negara demokratis, yang mana pimpinan awalnya yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya, semoga yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dan belajarnya diulang-ulang. Bisa semua? Bisa? Oke. Itu yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian sukses, rajin belajar. Ya, jangan ada yang malas-malas. Oke, Pak.